Selamat datang sahabat komik dimanapun Anda berada. Di video kali ini, Mimin ingin melanjutkan cerita Demon Evolution. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang memberikan like dan memberikan komentar positif. Jangan lupa menekan tombol subscribe agar teman-teman mendapatkan notifikasi jika ada video terbaru. Tanpa berlama-lama, langsung saja masuk ke alur cerita. Di benaknya berkata bahwa kedua gadis ini benar-benar cantik jelita. Begitu cantiknya, dua orang seperti ini seakan tidak pernah ia lihat dan ia temui selama masa hidupnya. Ia berspekulasi kalau Liu dan Hui bukanlah orang dari kota yang sama, melainkan berasal dari luar kota. Sementara para rekan juga ikut melirik yang kemudian mencoba mendekati Liu dan Hui sembari mengucapkan sebuah pujian bahwa mereka berdua adalah gadis-gadis yang cantik. Liu seketika tersentak menoleh ke arah mereka, begitu juga dengan Hui. Ia menanyakan apakah para lelaki itu salah orang. Sang kapten memperkenalkan diri bahwa ia adalah pemimpin regu kedua dari kota Silvermont, seorang prajurit berinti 5 bernama Buck. Ia menawarkan apakah Liu dan Hui tertarik untuk minum dengannya pada malam hari ini. Ia kemudian menatap mereka berdua dengan penuh percaya diri bahwa tidak ada wanita yang tidak bisa ia taklukkan. Terlebih lagi ketika ia memamerkan status dan kekuatannya, mana mungkin ada wanita yang menolak tawarannya. Ini mengingatkannya saat-saat di mana ia dengan mudah membujuk para wanita untuk bersenang-senang dengannya menggunakan status dan pangkat yang dimiliki. Dan sekarang ia yakin kalau hari ini tidak akan berbeda dari sebelumnya. Liu pun mulai angkat bicara melontarkan sebuah pertanyaan yang terkesan mengejek. Apakah seorang pemimpin kedua hanya bersirip 5? Apakah ada yang bisa dibanggakan dari sirip itu? Ia mengungkapkan kalau itu hanya mengingatkannya pada seorang bajingan yang lain yang pernah ia temui di saat sebelumnya. Hui juga menambahkan kalau tidak ada yang lain, silahkan menjauh dan jangan menghalangi jalan mereka. Tepat setelah kata-kata itu, mereka berdua bermaksud mengabaikan Buck dan segera menuju ke sumber air panas. Namun Buck yang merasa direndahkan di hadapan para rekan mulai gemetar menunjukkan kemarahan yang tak tertahankan. Ia menghentakkan kaki dan menapak dinding dengan keras, bermaksud menggertak Liu dan Hui untuk mengembalikan harga dirinya sembari berkata, apakah Liu dan Hui berani meremehkannya? Ia sekali lagi mengajak Liu dan Hui untuk menemani dan menghiburnya pada malam hari ini. Liu yang menyadari dirinya lebih kuat tentu saja tidak takut, melainkan balik mengancam. Apakah si pria tidak mendengarnya? Lantas, apa yang ingin si pria lakukan jika mereka berdua menolaknya? Buck mengeluarkan senyuman penuh ambisi, berkata kalau ia dan para rekan tentu saja akan melakukannya dengan cara yang lebih sulit. Di tengah perseteruan itu, Ang tiba-tiba muncul menyampaikan bahwa Buck mempunyai waktu selama 3 detik untuk menjauh dari Liu dan Hui. Mendengar itu, Buck pun memandang sinis ke arah Ang dan Sino yang ikut campur dalam urusannya. Ang mengeluarkan tatapan yang menajam sebagai bentuk rasa kemarahan, sehingga ini membuat Liu dan Hui merasa khawatir kalau saja Ang melakukan tindakan yang berlebihan. Begitu juga dengan Sino menatap Buck dengan sinis penuh kebencian. Buck mulai menyombongkan diri, menanyakan apakah Ang dan Sino tidak tahu siapa dirinya sehingga berani sekali berbicara seperti itu padanya. Melihat Buck yang tampak angkuh membuat Ang semakin geram dan tidak dapat lagi menahan diri. Terlebih lagi ketika seorang warrior menunjuk ke arahnya mempertanyakan sikapnya yang begitu berani pada sang kapten. Ang mulai bersiap mengepal tangan sembari memperingatkan sekali lagi bahwa waktu yang tersisa untuk menjauh tinggal sedikit lagi. Buck bukannya takut, ia justru menantang Ang untuk terus menghitung waktu yang tidak berguna itu. Bersikaplah sok kuat. Lantas, apa yang akan Ang lakukan jika waktunya telah berakhir?
Ia kemudian menegaskan bahwa dirinya lah yang akan memberikan pelajaran berharga untuk Ang. Sebelum kata-kata itu selesai, Ang melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi, membuat Bak seketika terbelalak mendapati adanya sebuah lengan tepat berada di depan mata sebelum pada akhirnya mendarat sempurna di wajah. Alhasil ia pun terpental jauh ke belakang hingga membentur keras pada dinding bangunan. Namun ternyata kemarahan Ang tidak cukup sampai di situ. Ia kembali menghitung mundur dari angka 3. Ini membuat para bawahan Kapten Bak menjadi gentar. Mereka bergegas menjauh untuk membantu sang kapten. Sementara Bak sendiri dengan bersusah payah berbangun, lalu menatap ke arah Ang sembari bertanya-tanya tentang kecepatan yang dimiliki Ang. Apakah Ang seorang pejuang? Tapi bagaimana bisa mengeluarkan kemampuan semacam itu tanpa mengenakan baju perang? Ia menjelaskan bahwa para prajurit seharusnya mengandalkan pakaian tempur khusus berwarna hitam yang ketat, terutama dengan alat pengubah energi yang berada di bagian dada pakaian tersebut. Hanya dengan begitu, para warrior dapat dengan aman menyalurkan dan menggunakan kekuatan liar inti demon. Semakin tinggi tingkat sinkronisasi, maka semakin besar pula kekuatan yang dapat ditarik seorang prajurit dari inti demon yang dimiliki. Ini adalah pengetahuan umum di era mereka. Tepat setelah penjelasan itu, Ang mengelak dalam gumamnya bahwa mereka berempat suatu saat tidak lagi membutuhkan benda-benda eksternal seperti pakaian tempur. Seketika mata Kapten Bak pun terbelalak menyadari bahwa Ang dan 3 rekan ternyata memiliki aura mengerikan yang begitu mengintimidasi. Mengetahui itu, sekujur tubuhnya gemetar hebat dan segera pergi sembari memperingatkan kalau Ang akan membayar apa yang barusan dilakukan pada mereka. Sementara itu, Liu sedang memandang ke arah Ang dengan rasa kekaguman setelah mendapati perlakuan atau pembelaan dari Ang yang selalu ada untuk mereka sebagai seorang wanita. Tidak lama kemudian, setelah Kapten Bak berlalu pergi, Ang tersentak setelah menyadari Liu menatapnya seolah berlebihan. Ia kemudian bertanya, kenapa wajah Liu merah sekali? Apakah sedang flu? Mendapati pertanyaan itu, Liu terkejut dan mulai tersadar. Ia segera berbalik badan tanpa menjawabnya, sembari mengajak Hui untuk segera pergi ke sumber air panas. Tidak berselang lama, mereka pun tiba di tempat yang dimaksud, sebuah tempat pemandian air panas yang tidak pernah mereka coba selama masa hidup. Perlahan Liu mencelupkan kaki dengan hati-hati untuk menikmati momen ini. Sementara Hui, ia sudah berendam dan meregangkan badan sambil menahan hangatnya suhu air yang mengenai tubuh. Ia mengungkapkan bahwa ini terasa luar biasa, seolah seluruh tubuhnya meleleh. Beralih pada 2 wanita yang ternyata memperhatikan mereka. Wanita berambut lurus menyuruh sang rekan untuk melihat ke arah Liu dan Hui yang adalah para prajurit wanita. Ia menyatakan kalau Liu dan Hui yang adalah seorang prajurit ternyata memiliki kulit yang bagus. Ini membuatnya merasa iri. Wanita berambut keriting menyambung bahwa tidak hanya itu. Ketika Liu dan Hui berganti pakaian, ia bahkan bisa melihat perut Liu dan Hui yang samar-samar. Tampak jauh lebih mengesankan daripada suaminya yang pemalas. Tidak lama kemudian, wanita berambut lurus itu menghampiri Liu dengan membawa sebuah hidangan sembari mengkonfirmasi. Bukankah Liu dan Hui adalah pejuang luar kota yang memiliki figur bagus? Ia kemudian menawarkan apakah Liu dan Hui mau minum bersama dengannya. Ia menjelaskan bahwa hidangan yang ia bawa adalah teh bunga Snow Cup spesial dari kota Silvermont. Tidak ada yang lebih nikmat daripada secangkir teh sambil berendam di sumber air panas. Liu pun mengucapkan rasa terima kasih. Sementara itu, Hui juga ditawarkan hidangan yang sama. Para wanita saling berebut berharap agar ia mau menerima salah satu dari hidangan mereka. Bersamaan ini, Liu pada akhirnya juga bernasib sama.
Mereka di sini seolah diratukan dan mendapat perlakuan yang begitu menyenangkan, sungguh mengesankan. Namun Liu tampak sedikit canggung karena ia tidak terbiasa dengan kebaikan dari orang yang lebih tua. Sedangkan Hui tanpa rasa sungkan langsung menikmati hidangan itu. Ia berbaur bersama sembari menilai kalau teh itu benar-benar lezat. Bahkan ia sendiri ingin menambahnya lagi. Setelah melihat tingkah Hui, Liu pun pada akhirnya mencobanya sembari berpikir kalau dirinya yang adalah seorang kapten regu juga harus bermurah hati layaknya apa yang Hui lakukan. Beralih di kamar mandi pria, tentunya di keberadaan Ang dan Sino. Dua warrior tercengang setelah memandang ke arah mereka. Ia menilai kalau Ang dan Sino pasti adalah seorang warrior. Itu terlihat dari otot-otot yang dimiliki. Ang dan Sino sepertinya jauh lebih kuat daripada warrior biasa. Ini membuat mereka bertanya-tanya, apakah Ang dan Sino adalah prajurit tingkat tinggi? Mereka memandang dan memperhatikan dengan teliti hingga mengomentari bekas luka yang ada dan berspekulasi kalau itu hasil dari pertempuran melawan demon. Salah seorang meminta agar mereka mengecilkan suara untuk tidak terdengar, sebab jika Eng dan Sino marah, dipastikan mereka semua tidak akan dapat berbuat apa-apa. Bahkan ketika mereka bergabung untuk melawan salah satunya pun, sepertinya tidak ada hasilnya karena Eng dan Sino terlihat sangat kuat dan pastinya sulit untuk dihadapi. Di tengah perbincangan itu, Sino mulai angkat bicara memanggil nama Ang, menyampaikan bahwa ia mempunyai sebuah pertanyaan. Ang berkata bahwa ia juga demikian. Kenapa orang-orang di sini berendam jauh dari mereka? Seketika, semua orang-orang itu menjadi gentar dan saling menundukkan pandangan setelah salah seorang tersadar menyampaikan kalau Ang dan Sino sepertinya sedang melotot ke arah mereka. Bagaimana mereka tidak takut? Ang dan Sino di mata mereka terlihat seperti memancarkan aura kuat yang mematikan. Perlahan satu persatu dari mereka pun mulai naik dan mengakhiri waktu berendam mereka untuk menikmati pemandian air panas. Setelah beberapa saat, MC dan para rekan juga telah selesai di waktu yang bersamaan. Hoi mengungkapkan bahwa orang-orang di sini sangat mudah untuk bergaul, sementara Sino menyatakan sebaliknya. Para lelaki yang berendam barusan tampak sedikit kurang bersemangat, hanya berdiam dan tidak mau berbaur dengan mereka. Hoi mendekat, menegaskan bahwa para wanita di pemandian sangat baik kepada mereka berdua. Mereka bahkan disuguhkan hidangan berupa teh dan diberitahu tentang semua tempat-tempat menyenangkan yang ada di kota Silvermont. Mendengar itu, sejenak Ang dan Sino terdiam karena apa yang Hui sampaikan berbanding terbalik dengan apa yang mereka berdua rasakan. Ang pun mengingat kejadian itu dengan terasa penasaran bagaimana bisa ada perbedaan. Apakah karena perihal gender ataukah hal lain yang bahkan membuat mereka seolah dijauhi. Leo seketika angkat bicara mengajak para rekan untuk pergi dan melupakan perihal itu. Hoi pun bertanya, memangnya mau pergi kemana? Leo menoleh dengan sebuah senyuman, mengatakan untuk membelikan Hoi lensa kamera baru. Hoi tentu saja sangat gembira mendengarnya. Tiada angin dan tiada hujan. Tiba-tiba, Leo memberikan sebuah kejutan untuknya. Ia pun tidak lupa mengucapkan rasa terima kasih dan cinta sebagai bentuk rasa senangnya. Setelah beberapa saat, Leo telah menepati janjinya dan lensa itu sudah terpasang di kamera. Hoi melihatnya dengan rasa bahagia sembari mengungkapkan kalau Leo memberikan lensa yang terlalu mahal untuknya. Ini membuatnya begitu terkesan, terlebih lagi ketika melihat hasil foto yang didapatkan benar-benar memuaskan. Begitu senangnya, ia sekali lagi mengucapkan rasa terima kasihnya. Leo tentu saja ikut senang melihat sang rekan begitu bahagia dan menyukai pemberian darinya. Sementara Ang, ia tidak tertuju pada perihal itu,
melainkan terfokus dengan keadaan sekitar. Pada warga yang seolah terpukau dengan kehadiran 4 prajurit berpenampilan menarik yang tidak lain adalah New Six Talent. Sosok pertama adalah Trina mengenakan pakaian ungu. Kedua adalah Luzan mengenakan pakaian kuning. Ketiga adalah Kokoshi mengenakan baju keabuan. Dan yang paling belakang adalah Barus. Seketika mereka saling berpapasan dan setelah melewati satu sama lain, Ang dan Trina di waktu yang bersamaan meminta para rekan untuk berhenti. Sejenak mereka saling terdiam satu sama lain, seolah merasakan kehadiran dari aura masing-masing. Leo yang belum menyadari itu bertanya, kenapa tiba-tiba Ang meminta mereka untuk berhenti. Tepat setelah pertanyaan itu, ia pun pada akhirnya tersadar dengan aura yang datang dari 4 orang yang barusan berpapasan. Dan ini juga dirasakan oleh Shino dan Hui. Sementara Trina dan ketiga rekan juga berbalik badan hingga pada akhirnya mereka saling berhadapan. Mereka saling menatap satu sama lain. Shino memandang ke arah Luzan yang sama-sama memiliki inti berwarna kuning. Hui dengan Barus yang sama-sama memiliki inti berwarna biru. Liu dengan Kokoshi yang sama-sama memiliki teknik kegelapan. Sedangkan MC mengamati keempat anggota New Six Talent yang tersisa itu satu persatu yang pada akhirnya terfokus pada satu orang. Tidak lain adalah Trina yang mempunyai inti berwarna ungu. Sejenak mereka saling memusatkan perhatian tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tidak berselang lama setelah tatapan itu, mata Trina berubah warna. Begitu juga dengan mata Ang yang secara spontan mengikutinya. Namun ini tanpa kehendak dan kesadaran darinya sehingga benar-benar membingungkannya. Tidak lama kemudian, setelah merasakan kehadiran aura dari masing-masing, Trina berbalik badan dan mengajak para rekan untuk pergi. Liu mulai angkat bicara menanyakan, apakah Ang mengenali orang-orang itu? Wanita berbaju ungu barusan tadi sepertinya sedang tersenyum dengan Ang. Ang menjawab bahwa ia tidak tahu, bahkan tidak ingat sama sekali. Namun yang membuatnya terheran adalah pada kekuatan inti ungu yang berada di mata kirinya secara tiba-tiba bereaksi. Shino mengungkapkan penilaiannya kalau keempat orang yang barusan memiliki aura yang sangat luar biasa. Kekuatan masing-masingnya dari mereka sungguh tidak terduga dan ketika mereka berdiri bersama, kehadiran yang mereka pancarkan seperti satu kesatuan yang utuh dan sempurna tanpa cacat sedikitpun. Hui menyambung, apakah mungkin keempat orang itu adalah pasukan elit dari kota kelas A lainnya? Ataukah kelompok tentara bayaran yang kuat? Atau mungkin keempat orang itu adalah demon, sambung Liu di benaknya. Seketika ia menghentikan gumamnya, lalu menyapa dan meminta Trina beserta para rekan untuk menunggu. Namun bersamaan ini, sebuah petasan kembang api terdengar meluncur ke langit seperti roket sebelum pada akhirnya terjadi sebuah ledakan kecil yang menyebarkan percikan dan bintang-bintang yang indah di kegelapan malam. Adegan ini membuat fokus mereka semua teralihkan. Begitu juga dengan Trina bersama para rekan. Sapaan Liu tak lagi terdengar jelas di telinga sehingga mereka hanya menghiraukannya. Sementara Hui mulai terpukau dengan pertunjukan yang ada. Matanya berbinar-binar memuji kalau ini sangat menakjubkan. Sebuah kembang api yang tidak pernah ketinggalan dalam festival bulan perak. Melihat momen ini, ia tentu saja tidak melewatkan kesempatan yang ada dan segera mengabadikannya melalui lensa terbarunya. Sembari mengambil foto, ia mengungkapkan bahwa ketika berada di kota Helos, ia sering mendengar para tetua kota membicarakan tentang festival kembang api ini. Namun sekarang, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri dan tidak menyangka akan seindah ini. Sontak para rekan pun juga ikut menyaksikan pementasan itu sebab ini adalah momen langka yang belum tentu mereka temui setiap pergelarannya.
ini hanyalah sebuah kebetulan karena mereka mampir di kota kelas A dan di tahun-tahun berikutnya belum pasti mereka bisa menyaksikan momen yang sama. Dengan mata yang tampak letih, Ang bergumam bahwa sudah lama sekali sejak terakhir kali merasakan momen seperti ini. Di sisi Liu, ia tersentak ketika mengembalikan pandangan ke arah 4 warrior yang barusan yang secara tiba-tiba menghilang. Ini membuatnya penasaran dengan identitas 4 orang barusan. Siapa gerangan sehingga dengan cepat menghilang seolah seperti membalikkan telapak tangan. Tiba-tiba gumamnya terhenti karena Ang memanggil, menanyakan, bukankah kembang api itu indah? Ia membenarkan bahwa itu sangat indah sekali. Beralih pada Trina dan para rekan yang juga menyaksikan momen ini bersama-sama dari atas bangunan yang tinggi. Kokoshi angkat bicara menanyakan, apakah keempat orang itu tadi yang mereka cari? Trina mengatakan kalau ia belum yakin, tapi satu hal yang pasti bahwa keempat orang itu adalah prajurit yang luar biasa kuat, cukup tangguh dan mengejutkan, terlebih lagi yang berada di depan. Pemuda tampan itu membuatnya sangat tertarik dan penasaran. Barus ikut berbincang, menyampaikan bahwa jika mereka tidak yakin, maka mereka harus menyerang lebih dulu untuk memastikan kebenarannya. Dan jika itu terbukti, maka mereka harus menghabisi keempat orang itu tanpa tersisa satupun. Trina menghela nafas dengan dalam sebagai bentuk ketidaksukaan. Ia menimpali bahwa para rekan yang bergender pria selalu saja tidak sabaran. Baris bersikeras menegaskan kalau ia dan para rekan telah mengikuti jejak berdasarkan entel yang ia kumpulkan sebelumnya. Hasil penyelidikan menunjukkan bahwa orang-orang yang membinasakan Vandelan dan Red Lion mungkin melewati tempat ini. Trina menyanggah, tapi bukan berarti itu adalah 4 orang yang barusan. Tampak di sini, Trina adalah sosok yang tenang yang tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Ia memperingatkan bahwa mereka tidak bisa begitu saja memulai pembantaian di kota kelas A tanpa bukti. Lagi pula, mereka adalah prajurit manusia, 6 pahlawan yang hebat, bukan demon yang tidak punya pikiran. Kokoshi menyambung, jangan bilang kalau Trina akan berencana untuk menggunakan seni boneka kematian yang dimiliki. Trina tersenyum penuh ambisi membenarkan itu. Ia berencana mencari kesempatan pada malam ini untuk mengubah pemuda tampan itu menjadi bonekanya yang paling sempurna. Setelah itu selesai, mereka akan tahu secara pasti apakah 4 orang itu adalah orang yang mereka cari. Dan jika itu benar, maka ia akan menggunakan dan mengendalikan si pria untuk menyingkirkan para rekan satu persatu. Bukankah itu menyenangkan? Lozan yang sedari tadi hanya berdiam, ikut angkat bicara memuji kalau seni boneka kematian yang Trina miliki benar-benar mengerikan. Teknik itu secara diam-diam menyerang pikiran target, merebut kesadaran target sepenuhnya, dan mempelajari setiap rahasia yang target miliki dengan satu pikiran. Trina bahkan juga dapat menghapus keinginan semua target sepenuhnya dan meninggalkan semua target menjadi cangkang hidup tanpa pikiran maupun jiwa. Sungguh sebuah teknik boneka kematian yang mengerikan. Terlebih lagi, itu sangat setia pada sang tuan. Ia mengungkapkan bahwa prajurit bersirip 6 yang telah Trina ubah menjadi boneka selama gelombang demon terakhir adalah para prajurit yang memiliki kekuatan tempur luar biasa. Bertarung dengan tekad untuk bunuh diri, bahkan mampu melahap dan memangsa prajurit bersirip 7 sekalipun. Barus dan Kokoshi pun memuji kalau Trina memiliki kemampuan inti ungu yang begitu mudah dan mengesankan. Trina sedikit tersenyum mengatakan kalau kedua rekan telah menyanjungnya berlebihan. Ia kemudian mengungkapkan bahwa ia dan para rekan berjanji akan membalaskan dendam Vandelan dan Red Lion. Teruntuk bocah tampan yang ia targetkan, tunggu ia pada ini malam. Ia akan mengetahui segalanya tentang Ang beserta para rekan. Setelah beberapa saat, pesta kembang api pun mulai berakhir. MC dan para rekan perlahan beranjak pergi
dari tempat Silvermount Festival ini. Sembari berjalan, Hoi memberikan komentar positif bahwa pertunjukan barusan sangatlah hidup. Ia tidak menyangka kalau acara yang dibicarakan para wanita di sumber air panas ternyata semeriah ini. Leo pun berpendapat kalau ini adalah hal yang wajar karena ini adalah kota kelas atas. Tidak lama kemudian, Hui tersentak pada sebuah permainan jalanan yang berhadiah boneka. Melihat itu adalah hal yang menarik, ia pun langsung mengajak Sino untuk bermain bersama. Sementara Ang dan Liu hanya bisa menghela nafas mendapati kedua rekan yang bertingkah masih seperti kekanak-kanakan. Tidak jauh dari keberadaan mereka, di atas bangunan tinggi terjadi sebuah ledakan kecil yang bersumber dari tumpuan kaki Trina. Ia mendekat ke arah Ang dan para rekan untuk melancarkan apa yang sudah direncanakan. Terlihat aura ungu menjalar hebat di sekujur tubuhnya, sembari menilai kalau Ang beserta ketiga rekan memiliki hubungan yang begitu dekat. Ia sekali lagi mengatakan kalau itu sangat erat hingga membuatnya merasa geram dan semakin berambisi untuk menghancurkan mereka dengan tangannya sendiri. Berdasarkan pengamatannya, gadis cantik bernama Liu itu adalah pemimpin resminya. Tapi inti sebenarnya dari tim mereka adalah pemuda tampan itu yang bernama Ang. Sebuah nama yang sama dengan mantan raja lama, sungguh sangat menarik. Tepat setelah kata-kata itu, aura ungu yang sebelumnya hanya membubuhi tubuh sekarang mulai menyebar, pertanda bahwa rencananya telah dimulai. Bersamaan ini, ia pun melesat pergi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Sementara Sino, setelah beberapa saat menemani Hui bermain, ia tidak hanya kembali dengan tangan kosong, melainkan membawa beberapa boneka hadiah dari permainan lempar cincin. Ia mengungkapkan bahwa ia tidak menyangka kalau Hui begitu pandai dalam permainan itu. Hui sendiri tampak puas dan gembira mendengar pujian dan hadiah yang didapatkan. Sedangkan Ang tiba-tiba terbelalak melihat adanya sosok misterius yang berada tepat di hadapannya. Semakin lama sosok misterius itu semakin jelas, duduk dengan santai memandang ke arahnya dengan aura ungu yang sangat mengintimidasi. Menyadari ini, ia segera menghentikan langkah dan meminta para rekan untuk berhenti berjalan. Leo tentu saja terkejut dan menanyakan, kenapa Ang berhenti secara tiba-tiba? Dengan bola mata yang berubah warna, Ang menyampaikan kalau ia baru saja melihat salah satu dari 4 prajurit sebelumnya. Tapi, mata dan aura prajurit itu sekarang benar-benar jauh berbeda, sedang duduk tepat di bawah pohon itu. Seketika semua rekan terheran, mereka semua memandang ke arah yang dimaksud. Namun sayang, tidak satu pun dari mereka yang berhasil melihatnya, sehingga mereka menyampaikan kepada Ang kalau tidak ada siapa atau apapun di sana. Menyadari itu, Ang pun hanya bisa berkata bahwa dirinya sepertinya telah berhalusinasi. Di tengah kelengahannya yang begitu singkat ini, Trina bahkan dapat memanfaatkannya. Ia seketika sudah berada di belakang Ang, lalu memegang lengan Ang. Merasakan adanya sebuah sentuhan, Ang tentu saja menoleh untuk memeriksanya. Ia mendapati adanya Trina berada tepat di hadapan yang kemudian segera mengaktifkan teknik seni boneka kematian. Alhasil, Ang yang belum mengetahui teknik itu tidak menyadarinya dan terperangkap di dalamnya. Ia terbelenggu dengan perasaan bingung di mana dirinya berada sekarang. Sementara Trina menyampaikan bahwa di tempat ini Ang hanya akan merasa seperti melamun sejenak. Ang telah masuk dan terjebak ke dalam mantranya. Di dunia spiritual yang gelap ini, hanya ada Ang dan dirinya selaku sang pemilik mantra. Baginya mulai saat ini, Ang tidak akan punya rahasia lagi untuk disembunyikan. Ia benar-benar penasaran dengan identitas dan kekuatan yang Ang miliki. Lagi pula, ini pertama kalinya ia melihat kunci sebesar ini sejak pertama kali menggunakan teknik ini. Para prajurit sebelumnya yang terperangkap dalam teknik ini biasanya hanya terbentuk dalam kunci kecil.
Tapi kali ini ia tidak menyangka bisa mendapati gembok sebesar ini. Sungguh sangat menarik. Bersamaan kata-kata itu, ia menyiapkan sebuah kunci besar yang terbentuk dari energi ungu. Lalu ia genggam dengan erat yang kemudian ia lesatkan ke arah gembok yang berada di tubuh Ang, sembari berkata agar Ang menjadi bonekanya. Ia mengungkapkan bahwa teknik ini tidak pernah mengecewakannya. Selama ia bisa membuka pertahanan mental orang lain secara paksa, maka ia akan sepenuhnya menduduki dan mengendalikan pikiran, kesadaran, dan hati target, bahkan mencapai kendali absolut dan mendalam. Tepat setelah kata-kata itu, sebelum kunci mencapai gembok, tiba-tiba sebuah lengan berukuran besar muncul dan menahan anak kunci itu dengan mudah. Trina terbelalak melihatnya, karena ini pertama kalinya ia mendapati hal semacam ini sejak sekian lama menggunakan teknik yang sama. Seketika ia menjadi gentar menyaksikan adanya sosok misterius berukuran besar yang melindungi Ang. Ia bertanya dengan nada gemetar, "Apa itu?" Sosok misterius itu menaikkan pandangan, disertai dengan suara mendesis sehingga ini membuat Trina semakin terheran. Terlebih lagi, ketika sosok misterius yang adalah Crimson itu menatapnya dengan tajam, berkata bahwa Trina telah memilih target yang salah. Sekarang sekujur tubuhnya gemetar hebat bertanya-tanya tentang eksistensi makhluk yang berada di hadapan. Terlebih lagi ketika ia merasakan kemampuan pertahanan mental yang sangat kuat yang belum pernah ia temui di saat sebelumnya. Bahkan baginya, mendengarnya saja sangat asing, sebuah teknik pertahanan pikiran yang begitu mengerikan. Ia menilai kalau ini adalah sesuatu yang mustahil dan tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Setelah mengamati lebih dalam, ia menyimpulkan secara yakin kalau siluet misterius itu bukanlah milik Ang, sehingga ini menjadi sebuah pertanyaan besar baginya. Apa ataukah siapa yang berada dalam tubuh Ang? Ia kemudian sekali lagi mengingat identitas Ang sembari bertanya-tanya siapa Ang sebenarnya. Tepat setelah gumam itu, Crimson angkat bicara berkata, apakah Trina pikir bisa mengintip ke dalam hati tubuh ini? Lalu kemudian ia mengejek bahwa ini adalah sebuah trik murahan yang sangat menyedihkan, sungguh menggelikan. Trina yang mendengar sindiran itu hanya bisa tertegun penasaran. Bagaimana bisa teknik pamungkas yang selama ini ia gunakan dapat diketahui dan dipatahkan dengan mudah begitu saja untuk pertama kalinya. Crimson sendiri yang tadinya hanya berdiam seketika mengibaskan tangan untuk melesatkan sebuah serangan sembari berkata agar Trina pergi dari hadapannya. Tepat setelah tindakan itu, aura merah melaju dengan sekejap mata menghancurkan ruang boneka kematian yang telah terbentuk hingga pada akhirnya Ang tersadar kembali di dunia nyata. Namun ini membuatnya bingung apa yang telah terjadi sebenarnya jauh di luar dari kesadarannya. Di saat ia menoleh untuk memastikan seolah itu tidak terjadi apa-apa dan tidak ada siapa-siapa, ia penuh tanya apakah dirinya salah lihat dan telah berhalusinasi. Namun di saat yang bersamaan, ia meyakinkan diri bahwa barusan memang melihat sesuatu dengan jelas. Ia kemudian mengembalikan pandangan sembari mengajak para rekan untuk meneruskan perjalanan. Di benaknya berkata bahwa ia seharusnya tidak melihat prajurit tingkat tinggi itu secara tiba-tiba, tapi berdasarkan energi ilusi yang telah ia dapatkan, ia bisa merasakan dengan jelas kalau itu tadi bukanlah sebuah ilusi. Menyadari ini, ia pun memperingatkan pada diri sendiri untuk tetap waspada dan berhati-hati. Tidak jauh dari posisi di mana mereka berjalan, terlihat ada Trina sedang kesakitan berada di balik sebuah rombong sederhana. Dengan tubuh yang kaku dan belum kembali ke kondisi normal, ia masih bertanya-tanya dengan apa yang barusan terjadi. Apa ataukah siapa itu tadi? Ia benar-benar heran, hanya dengan jentikan jari, sosok itu mampu menghancurkan ilusi terkuatnya. Nafasnya masih tersengal dengan sedikit rasa beruntung karena ia cepat mundur. Kalau tidak dan sedikit saja terlambat, maka bisa dipastikan kepalanya sudah terpotong.
Tidak berselang lama, pemilik rombong datang dan berkata bahwa ia hanya menjauh sebentar. Kenapa Nona tiba-tiba ada di sini? Apa yang Nona lakukan bersembunyi di balik biliknya? Trina menoleh dengan aura yang tidak stabil dan langsung memancarkan ilusi yang dimiliki pada si pria sembari berkata agar si pria mengabaikan kehadirannya. Alhasil, si pria pun yang berada dalam kendali ilusi itu hanya bisa menyetujui. Ia kembali menyiapkan hidangan seolah tidak terjadi apa-apa dan segera berbalik badan untuk mengantarkan pesanan. Sementara Trina sendiri berusaha untuk bangkit dengan berpegangan sembari mengumpat kesal bahwa ini benar-benar sial. Bahkan skill pasif penghapusan kehadiran yang ia miliki yang digunakan untuk siluman dan infiltrasi sudah tidak berfungsi lagi. Ia menyadari kalau ritmenya benar-benar kacau, lalu menegaskan kalau ini semua adalah gara-gara sosok yang bersemayam di kesadaran Ang. Ia sekali lagi tidak percaya seni boneka kematian miliknya dengan mudah ditiadakan. Merasa penasaran dan tidak terima akan hal ini, ia kembali menampakkan diri dengan penuh keyakinan bahwa teknik seni boneka kematian pamungkasnya tidak akan gagal kedua kalinya dengan cara yang sama. Ia memandang ke arah Ang dengan sinis, berniat untuk mencabik-cabik pasukan kecil Ang dari dalam keluar sepotong demi sepotong. Kali ini targetnya adalah kapten berambut putih di samping Ang, tidak lain adalah Liu. Beralih pada Hui yang tampak sedang keasikan mengenakan sebuah topeng sembari bertanya pada para rekan, apakah ia terlihat seperti badut sekarang? Di tengah senda gurau itu, Liu sedikit tertawa atas kelucuan yang Hui perbuat, sehingga ini adalah momen yang tepat bagi Trina untuk menjalankan misinya. Sekarang ia membentuk sebuah simbol menggunakan jari jemari sembari bergumam kalau kali ini ia akan menjaga jarak untuk menghindari gangguan dari Ang. Meskipun sebenarnya ia mengetahui bahwa beroperasi dengan jarak sejauh ini akan menghabiskan banyak energi. Tidak berselang lama setelah teknik itu dilancarkan, ia berhasil membawa Liu ke dalam ilusinya, layaknya seperti apa yang dialami Ang di saat sebelumnya. Dengan penuh keyakinan ia berkata bahwa kali ini ia akan menggunakan Liu sebagai titik masuknya untuk menghancurkan pasukan Ang. Ia berspekulasi bahwa Liu mungkin tidak sebanding dengan Ang, sehingga ini menurutnya adalah rencana yang cukup cemerlang. Terlebih lagi ketika ia mendapati kunci rahasia Liu juga tidak kalah besar. Ia menggenggam erat kunci itu lalu melesatkannya dengan harapan bisa membuka hati dan pikiran Liu serta menjadi bonekanya. Kunci itu menusuk masuk secara sempurna pada gembok yang berada di tubuh Liu dan secara perlahan mulai terbuka. Trina yang melihat itu tentu saja tertawa gembira menyadari bahwa ia tidak membuat kesalahan yang sama dua kali. Ia dengan jumawa menegaskan bahwa dirinya adalah salah satu dari 6 pahlawan baru. Tapi sayang, senyuman itu tidak bertahan lama. Seketika berubah menjadi sebuah keterkejutan setelah menyadari adanya kemunculan aura berbeda, bahkan menutupi seluruh ruang ilusinya. Terlebih lagi ketika mendapati sebuah suara yang bersumber dari arah belakang mempertanyakan apa-apaan ini. Pemilik suara itu tidak lain adalah Demon Black Violet King. Ia mendekat ke arah Trina mencibir, berani sekali menggunakan kemampuan tipe mental pada gadis kesayangannya. Di sini Trina hanya bisa terdiam kaku, seolah terheran dengan apa yang terjadi, atau mungkin karena tidak berkutik melawan teknik manipulasi ruang dan waktu. Sementara Black Violet King mendekat ke arah Liu berkata bahwa Liu adalah gadis berharga yang selalu membuatnya khawatir. Ia kemudian menggenggam erat anak kunci yang menancap pada gembok itu, lalu menarik dan memusnahkannya hanya dalam sekejap mata. Setelah tindakan itu, ia membisikkan bahwa dirinya telah berbagi kekuatan dan memberikan Liu kemampuan yang melampaui manusia biasa dengan harapan agar Liu bisa melindungi kapal Red Kingfin, atau dengan kata lain, melindungi tubuh Ang. Ia menatap Liu dengan penuh harapan, meminta untuk tidak mengecewakannya.
lalu berbalik badan memandang ke arah Trina berkata bahwa ia tidak tahu pasti apa yang direncanakan serangga kecil ini pada gadis kesayangannya. Tapi ia ragu kalau itu adalah hal yang baik. Alhasil, ia pun menjentikkan jari sama seperti yang dilakukan Crimson yang dimaksudkan untuk melepaskan sebuah serangan peringatan sembari menyampaikan bahwa ia tidak suka akan hal itu. Teknik itu melesat di kepala Trina hingga mengeluarkan asap kecil dan suara mendesis. Setelah tindakan itu, ia kembali menatap Liu, menyampaikan kalau ia sudah melampiaskan amarah Liu. Sekarang tugas Liu adalah harus tetap menjaga kapal Raja Merah dengan baik. Ia yakin kalau Liu bisa melakukan itu dengan benar. Ia juga mengungkapkan bahwa ia bisa merasakan pengabdian Liu, namun baginya perasaan saja tidak akan cukup sehingga perlu buktinya. Dan lagi pula, itu adalah bagian penting dari rencana mereka. Ia kemudian sedikit tersenyum untuk berpamitan sekaligus berpesan pada Liu agar lain kali tidak membiarkan dogi liar berkeliaran begitu saja di rumah mereka. Tepat setelah penyampaian itu, tubuhnya pun melebur untuk kembali bersembunyi dan bersamaan ini ruang ilusi Trina mengalami keretakan sebelum pada akhirnya hancur berkeping-keping. Alhasil Liu kembali pada kesadarannya saat ini, namun ia tidak dapat merasakan dengan jelas apa yang telah terjadi. Ia hanya bisa tersentak dipenuhi kebingungan, sehingga Ang menyadari ini, bertanya, ada apa? Sembari memegang kepala, Liu menjawab kalau ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Di sisi Sino yang sedang asik berbincang dengan Hui menanyakan, kenapa Ang tiba-tiba berhenti? Hoi yang juga tidak mengetahui akan hal ini dengan polosnya mendesak Ang dan Liu agar berjalan sedikit lebih cepat karena masih banyak hal seru di luar sana. MC yang tampak menyadari keanehan ini segera mengajak Liu untuk segera berangkat. Namun di sini ia melontarkan kalimat yang tidak biasanya, melainkan menggunakan panggilan Kapten Tersayang. Liu tentu saja terkejut akan sebutan itu sehingga ia dengan spontan mengalihkan pandangan dengan pipi yang memerah sembari menyetujui ajakan dari Ang itu. Tepat di belakang, di mana mereka berjalan yang berjarak hanya beberapa senti, masih ada Trina yang terdiam kaku dengan efek siluman dan aura keunguan yang masih aktif. Seketika suasana berubah ramai, keadaan yang sebelumnya begitu tenang tiba-tiba berubah menjadi ketegangan. Salah seorang mencoba mendekat dengan rasa penasaran, menanyakan pada semua orang di sekitar apa yang gadis ini lakukan. Pria berbeda dengan rasa bingung menyambung bahwa Trina adalah gadis yang cantik. Tapi apa yang sedang Trina lakukan dengan pose itu? Apakah Trina sedang melakukan sesuatu? Tidak berselang lama setelah kebisingan ini, cairan merah keluar dari telinga disertai batuk berdarah yang sekaligus membuatnya tersungkur di tanah. Orang-orang yang melihat itu dengan spontan menjauh, sementara Trina sendiri masih menyangkal dengan rasa tidak percaya kalau serangan mentalnya dapat digagalkan. Ia sangat penasaran siapa sebenarnya sosok yang barusan, bahkan mampu memasuki ruang ilusinya. Sebelum gemam itu berakhir, aura hijau keluar dari sekeliling tubuh yang kemudian membawanya melesat pergi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Orang-orang yang menyaksikan itu tentu saja terheran mendapati adanya sebuah kejadian yang tidak masuk akal tepat berada di hadapan. Mereka semua menunjukkan gelagat bingung dengan penuh tanya apa yang terjadi dan kemana wanita cantik tadi pergi. Tidak berselang lama, di sebuah bangunan yang cukup tinggi, terlihat sebuah ledakan yang adalah tempat di mana Trina mendaratkan diri berkat bantuan sang rekan yang bernama Kokoshi menggunakan kemampuan manipulasi ruang spasial transfer. Melihat kondisi Trina yang begitu memprihatinkan, para rekan dengan rasa khawatir menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam kondisi tersungkur gemetar, Trina menjawab secara terbata-bata bahwa ia terkena serangan mental langsung yang sangat cepat, sehingga kondisi mentalnya telah rusak parah. Ia juga menyampaikan kalau kepalanya rasanya seperti terbelah dan harus segera memulai pemulihan mental.
Ia mengingat dua sosok misterius yang berada di tubuh Ang dan Liu dengan terasa heran, entah apa atau siapa makhluk itu. Lalu kemudian mengungkapkan kepada para rekan bahwa Ang dan Liu sepertinya mempunyai pelindung dewa atau demon yang memiliki kekuatan tidak terkira. Bahkan ia sendiri tidak bisa menganalisanya sekarang. Begitu juga dengan apa yang terjadi sebenarnya, sehingga kemampuan ilusinya tidak dapat bekerja. Para rekan yang mendengar itu pun terdiam penasaran, sembari bertanya-tanya tentang siapa identitas Ang beserta para rombongan sebenarnya.